pemirsa, tidak hanya di lapangan Banteng, bertepatan dengan hari ulang tahun Kota Jakarta, ribuan orang mendatangi Jakarta Fair Kemayoran 2026 pada hari ini, di mana pengunjung dimanjakan dengan aneka pameran multiproduk terbesar, terlengkap, dan terlama di Asia Tenggara ini. Tahun ini terdapat 1.800 stand tenan yang berpartisipasi di Jakarta Fair Kemayoran, sehingga pengunjung dapat menemukan aneka ragam stand mulai dari otomotif, gadget, perlengkapan rumah tangga, fashion, kosmetik, kuliner, hingga menonton pertunjukan musik. Pada hari Senin sampai dengan Jumat, Jakarta Fair buka mulai pukul 3 sore sampai dengan 10 malam. Pengunjung dikenakan biaya sebesar Rp40.000 untuk tiket masuk pameran di hari Senin ini. Dan pemirsa, untuk mengetahui suasana sore ini di Jakarta Fair, kita tanyakan langsung kepada jurnalis Berita 1 Maria Gabriele dan juru kamera Dava Sidki di sana. Selamat sore, Gaby. Menyambut ulang tahun Jakarta ke-499, apa agenda spesial di Jakarta Fair hari ini, Gaby? Dan bagaimana juga suasana antrian di pintu masuk pada sore hari ini? Ya, selamat sore Nisrina dan juga pemirsa Berita 1. Memang berdasarkan pantauan kami untuk suasana di Jakarta Fair Kemayoran sendiri, ini memang sudah sangat ramai oleh ribuan orang yang datang. Kalau dari pantauan kami tadi di salah satu pintu gerbang, yakni di pintu 9 itu memang untuk antrian masuknya sendiri itu sudah mengular. Sehingga memang masyarakat yang hendak masuk ke kawasan Jakarta Fair Kemayoran ini harus mengantri begitu. Jadi Anda yang ingin datang ke sini juga harus spare waktu nih untuk mengantrinya terlebih dahulu. Dan Nisrina dan juga pemirsa Berita 1, salah satu yang menarik di Jakarta Fair tahun ini adalah adanya anjungan Provinsi DKI Jakarta, di mana di sini terdapat berbagai tenan yang tersedia dan juga Anda bisa mencoba ragam aktivasi yang disediakan. Kalau dari pantauan kami ini dari pintu masuk sudah ada tenan dari Bapenda, kemudian ada juga tenan dari Distrik Capil, dari Bank Jakarta, dari Pamjaya, kemudian ada juga jajanan khas Jakarta. Kalau Nisrina tanya dan juga pemirsa Berita 1, kalau kami ini memang tertarik untuk datang ke salah satu stand yang ada di sini, yakni stand dari LRT Jakarta, karena kami melihat di sini kita bisa mencoba menjadi masinis begitu. Tapi sebelum kita mencoba ke dalam, kita akan bertanya terlebih dahulu sama Kanai ini dari LRT Jakarta. Selamat sore Kanai. Sore. Kanai, kalau di booth-nya LRT Jakarta sendiri ini ada aktivasi apa saja sih yang pengunjung bisa coba? Oke, baik ya. Untuk di booth LRT Jakarta sendiri, kita ada games nih Kak. Kita ada games, cobain jadi masinis. Kita langsung bawain train simulatornya dan bawa masinisnya sendiri dari LRT Jakarta. Buat teman-teman yang mau datang ke booth bisa cobain langsung nih games tersebut. Dan kita juga ada bermain Wall of Hope. Jadi kasih harapan buat LRT Jakarta dan cobain nge-stamp stempel perjalanan LRT Jakarta di sini gitu. Kalau untuk bisa menikmati aktivasi yang ada di sini, ini syaratnya apa aja nih Kak? Oke, syarat yang pertama untuk cobain jadi masinis, yang pertama kita bisa download LRTJ apps, lalu aktivasi dulu di situ. Terus kita bisa juga redeem poin SLC kita untuk mainin cobain jadi masinis ini. Terus posting di story, lalu tag LRT Jakarta dan bisa dapetin merchandise kita. Gitu. Kalau sejauh ini nih Kak, dari dibukanya Jakarta Fair Kemayoran, antusiasme masyarakat sendiri untuk mencoba simulator masinis ini seperti apa Kak? Oke, banyak banget teman-teman yang datang ke booth LRT Jakarta buat cobain jadi masinis karena mungkin mengesankan juga buat mereka, memberikan kesan yang baik dan bisa tahu langsung gimana masinis LRT Jakarta tuh bawain keretanya, karena kita bawain train simulatornya langsung. Ya, karena kalau gitu boleh dong aku nih dianterin gimana sih caranya boleh. Untuk main langsung nih di train simulatornya. Nih sama Bapak masinisnya. Oke. Nah, pemirsa Berita 1, jadi kalau kita mau coba main di train simulator ini nggak tanggung-tanggung, yang ngajarin langsung Bapak masinisnya sendiri. Jadi tentu ini akan menjadi pengalaman yang tidak terlupakan juga ya. Dan kayaknya bisa sekali seumur hidup nih, karena kalau kita datang ke Jakarta Fair Kemayoran. Nah, Pak Masinis, gimana nih cara kita mainnya nih? Jadi untuk formulanya sendiri, ke depan itu kita ada yang namanya braking. Oke. Belakang itu ada yang namanya powering.
Kalau braking itu di saat kita mau masuk stasiun kita mengurangi kecepatan, dan di saat powering itu di saat kita mau mencapai ke stasiun tujuan. Oke. Untuk selanjutnya, tangan mbaknya bisa di sini, kemudian kita bisa menggerakkan ke bawah. Nah, ini pemirsa, ini ceritanya saya mau mengendarai LRT Jakarta ini mau maju. Kalau misalkan kendaraan biasa kan kalau mau belok harus menurunkan kecepatan nih. Ya. Kalau LRT sendiri gimana nih, Kak? Betul, kita juga ada yang namanya permit speed. Seperti yang ini terjadi, ini tuh terjadi kelebihan kecepatan. Jadi kita harus mengurangi kecepatan yang terlebih dahulu untuk sesuai dengan kecepatan yang ditentukan oleh perangkat pengaman di kita. Kayak gitu. Jadi memang pemirsa Berita Satu ini pengalaman yang menarik ya, karena saya juga baru pertama kali nih nyobain simulator LRT Jakarta. Dan bagi Anda nih pemirsa yang tertarik begitu untuk mencoba simulator ini, bisa langsung datang ke anjungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang ada di Hall C1. Dan tentu saja kita juga harus mengantri dan juga harus bergantian ya. Jadi kalau sudah selesai main, kita bisa langsung bergantian dengan pengunjung yang lainnya. Jadi gimana nih Nisrin dan juga pemirsa, apakah Anda tertarik untuk mencoba simulator LRT Jakarta di sini? Menarik sekali, Gaby. Dan nampaknya juga banyak nih dari pemirsa Berita Satu yang mungkin hari ini atau ke depan akan ke Jakarta Fair. Mungkin bisa diinfokan, Gaby, transportasi apa yang bisa digunakan untuk ke sana? Baik, ini sudah ada juga pemirsa Berita Satu, memang untuk transportasi yang bisa dituju begitu untuk menuju ke Jakarta Fair Kemayoran sendiri, ini kita bisa menaiki transportasi umum, di mana pengunjung ini bisa menaiki Transjakarta yang memang ada rutenya memang begitu, yang untuk masuk langsung ke kawasan PRJ sendiri. Kemudian pengunjung ini juga bisa menaiki transportasi umum seperti KRL begitu, di mana pengunjung ini bisa turun di stasiun Juanda lalu melanjutkan dengan menaiki Transjakarta atau juga bisa naik ojek online begitu. Sehingga memang untuk transportasi ke kawasan PRJ sendiri ini cukup banyak, dan juga mungkin pemirsa dan juga Nisrina begitu apabila hendak datang ke PRJ harus estimasi waktunya begitu. Karena kalau dari pantauan kami untuk menuju ke area PRJ sendiri ini memang terpantau cukup macet begitu, sehingga Anda harus meluangkan waktu agar ketika sampai di sini ini waktunya masih banyak begitu untuk bisa berjalan-jalan dan berkeliling di kawasan Jakarta Fair Kemayoran. Demikian Nisrina. Baik, terima kasih atas informasinya jurnalis Berita Satu Maria Gabriele dan juru kamera Dava Sidki dari Pekan Raya Jakarta. Dan selamat kembali bertugas.